Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sukwamati Muhtar dengan NIM 220901601024 dari program studi akuntansi terapan kelas A. Nah, dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas terkait salah satu lembaga non-keuangan yaitu Bursa Efek Indonesia atau yang biasa disebut BI. Pasar modal sendiri memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara sebagai sarana investasi dan sumber pendanaan bagi perusahaan. Nah, di Indonesia, pasar modal dikelola oleh Bursa Efek Indonesia atau BI atau Indonesia Stock Exchange atau IDX yang merupakan lembaga penyelenggara perdagangan efek yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, BI bertanggung jawab dalam menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, adapun sejarah perkembangan dari Bursa Efek Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia didirikan melalui penggabungan antara Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES pada tanggal 1 Desember 2007. Nah, sebelum penggabungan tersebut, BEJ berperan sebagai pusat perdagangan saham dan sementara BES berfokus pada perdagangan obligasi dan derivatif. Nah, penggabungan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat infrastruktur pasar modal, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dan peran dari Bursa Efek Indonesia. Sebagai lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan pasar modal, Bursa Efek Indonesia memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, menyediakan sarana perdagangan efek, yang dimana BI menyediakan infrastruktur dan sistem yang memungkinkan transaksi efek atau saham dilakukan secara transparan dan efisien. Yang kedua, menjaga keamanan dan transparansi pasar, yaitu BI menerapkan regulasi yang ketat untuk memastikan perdagangan efek berlangsung secara adil dan terhindar dari praktik manipulatif. Yang ketiga, meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal, yaitu BI aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi investor retail dalam pasar modal. Yang keempat, mendukung pendanaan perusahaan, yaitu BI berperan dalam memfasilitasi perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering guna memperoleh dana dan investor. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu produk apa saja yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia menawarkan berbagai produk investasi yang dapat diperjualbelikan oleh investor. Nah, produk-produk ini mencakup berbagai instrumen yang memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda, yaitu yang pertama, saham. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan suatu perusahaan. Pemegang saham berhak atas pembagian laba atau dividen dan memiliki potensi keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain. Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia terdiri dari beberapa kategori, yaitu yang pertama, saham blue chip, yang dimana saham dari perusahaan besar dengan fundamental kuat dan kapitalisasi pasar yang tinggi. Yang kedua, saham LQ45, yaitu saham dari 45 perusahaan dengan likuiditas tinggi dan kinerja terbaik. Yang ketiga, saham syariah, yaitu saham yang memenuhi prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Daftar Efek Syariah atau DES yang ditetapkan oleh OJK. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah.
Nah, pemegang obligasi akan menerima kupon bunga secara periodik serta pengembalian pokok utang pada saat jatuh tempo. Nah, jenis obligasi yang tersedia di Bursa Efek Indonesia yaitu yang pertama, obligasi korporasi, yang dimana diterbitkan oleh perusahaan sebagai sumber pendanaan. Yang kedua, obligasi negara atau surat berharga negara atau SBN, yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai defisit anggaran negara. Yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana adalah instrumen investasi yang dikelola oleh manajer investasi, di mana dana dari berbagai investor dikumpulkan dan diinvestasikan dalam portofolio efek. Nah, jenis reksadana yang tersedia di Bursa Efek Indonesia yaitu yang pertama, reksadana pasar ulang, yang dimana investasi dalam instrumen keuangan jangka pendek seperti deposito dan surat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap, yang dimana investasi dalam obligasi dengan imbal hasil tetap. Yang ketiga, reksadana saham, yaitu investasi dalam saham dengan potensi pertumbuhan jangka panjang. Dan yang keempat, reksadana campuran, yaitu kombinasi antara pasar uang, obligasi, dan saham. Nah, yang keempat yaitu Exchange Trade Fund atau ETV. Nah, ETV adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa seperti saham. Namun, keunggulan ETV sendiri yaitu fleksibilitas dalam perdagangan serta biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan reksadana konvensional. Nah, yang kelima yaitu derivatif. Produk derivatif merupakan instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada aset dasar seperti saham, obligasi, ataupun indeks pasar. Nah, produk derivatif yang tersedia di Bursa Efek Indonesia yaitu yang pertama, kontrak berjangka atau future, yang dimana perjanjian untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah disepakati untuk penyelesaian di masa depan. Yang kedua, opsi saham atau stock option, yang dimana hak yang bukan kewajiban untuk membeli atau menjual saham pada harga tertentu dalam periode tertentu. Nah, yang keenam yaitu waran. Waran adalah yang diberikan kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, warang sering diterbitkan bersamaan dengan penerbitan saham baru sebagai insentif bagi investor. Yang ketujuh yaitu surat berharga negara atau SBN. Surat berharga negara adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu sumber pendanaan negara. Nah, jenis surat berharga negara yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yaitu obligasi negara retail, sukuk retail, dan saving bond retail. Adapun kesimpulan dari pembahasan terkait Bursa Efek Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyediakan berbagai produk investasi dan memfasilitasi perusahaan untuk memperoleh pendanaan dari pasar modal. Nah, dengan semakin meningkatnya literasi keuangan masyarakat serta penguatan regulasi oleh OJK, BI diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi pasar modal yang lebih kompetitif di tingkat global. Nah, itulah pembahasan singkat terkait Bursa Efek Indonesia. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya berharap apa yang disampaikan oleh saya dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman baru bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.